Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, teman-teman kicau mania dimanapun anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait permainan burung yang paling enak ya. Sing enak ini manuk sing koyo piye ya. Terus ada juga Jabrian yang menanyakan tentang dia takut main burung yang sudah usia sing wis deker-deker, takut katanya nanti cepat mati ya. Kata siapa bang? Ada bang yang bilang katanya itu burung-burung dekeran itu manuk tuwek-tuwek cepat mati ya. Gue tak gutek lagi kamu di sini ya. Seperti biasa, burung-burung di luar, terutama khususnya masteran ya, burung di luar semua, burung inti ada di dalam. Itu ada kacer yang kemarin ya, kacer lokal yang masuk. Ini sudah mapan, burung ini sudah mapan tapi muda ya, manuk ternaan rek. Dia pakai ring. Nah, ini burung ternaan. Posturnya dawa bro. Posturnya panjang, burung ini lokal ya, ternaan dia. Tapi sudah mapan, walaupun muda tapi dia sudah mapan secara kondisi, karena memang burung ternaan loh ya, burung ternaan. Cuma pesan aja bro, untuk Banyuwangi sudah berapa hari ini ya, paling 2 hari ini paling ya, panasnya nggak enak rek. Panasnya itu menyengat. Saya aja jemur burung tadi cuma 15 menit 20 menitan itu panasnya wes gak enak, menyengat banget ya san. Makanya kan tak stop. Cuma ini burung-burung masteran ini baru terhitung setengah jaman paling ini jemur, setengah jaman itu wes tak iupne lah. Kenari sama lobet yang itu tak iupne. Nah wes tak iupne, tinggal ini yang belum, makanya tak biarin. Jadi kita juga harus waspada dengan kondisi cuaca ya teman-teman ya. Kondisi cuaca panasnya sepiro, kita diberi nalar sama Allah untuk peka terhadap lingkungan, keadaan cuaca ya. Kita punya indera peraba ya, bisa merasakan oh ini panas gak enak rek. Saya jemurnya cuma ini, nanti aja paling kenari cuma habis buat video tak antas ya, tak antas, panasnya ndak enak soalnya ya. Ayo kita buat video di belakang, saya jelaskan tentang suarane manuk apa kemore. Manukku ini belakangan ini sudah terhitung dari kemarin ya, apalagi Siti Jenar. Nggak tahu kenapa hariannya itu dor malian, bocor. Saya sebenarnya malah ndak begitu suka ya burung bocor di rumah itu. Nggak tahu kenapa, moodnya lagi enak palingnya. Insya Allah hari ini gantang kalau nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan insya Allah gantang. Ayo saya jelaskan di belakang ya. Oke teman-teman ya, kita buat video di sini, kita lanjut di sini. Tapi sebelumnya samain buat kopi dulu. Ya kopi sih, rokok aneh aja lali bro, disedot ya. Kemarin ada yang minta review ya terkait pipoku. Pipo iki lho rek. Ini sama tak kasih tahu ya. Ini iki wis rek wong lek model apa anane, enake apa ya wis. Iki sebenarnya spidol bro, iki lho bro. Ini lah. Ya, spidol. Iki lho dicepot kena iki lho rek. Iki lho tet lah spidol tapi kita nyonyoh karo apa geni ngono kae. Tak nyonyoh karo geni ben iso bentuk bunder. Ben iso bentuk bundere ben padha karo bolongane rokok kreteke ngene iki rek. Ngene iki lho enak bro, sahdu bro, san bro. Tenan. Aku tuku pipo mesti ilang-ilang lho rek. Ilang ketelesut ngono kuwi, ilang ketelesut. Diseruput sik kopine bro, seruput sik kopine. Mantap tenan, rokoknya diseruput sisan. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi gini, buat teman-teman itu kalau mau main aman itu belilah burung, milikilah burung yang burung itu sudah mapan. Mapan itu kan ada 2. Jadi kita beda masalah kemapanan ya. Burung mapan itu versi saya ada 2. Mapan secara kondisi dan mapan secara usia.
nanti tak gabung nih terkait pertanyaan dari teman kita yang di Jabrian itu tentang panjang bro, Jabrinya panjang itu. Intinya tentang burung-burung yang sudah deker-deker itu kok cepat mati katanya begitu. Takutnya begitu bang katanya. Oh ndak bro, tenang aja. Sing duwe umur Gusti Allah ya. Engko tak jelas nih sisan di sini. Jadi gini bro, burung mapan secara kondisi. Bahwasannya burung mapan secara kondisi itu gini bro, burung-burung yang dimana dia itu memang sudah kawongan itu istilahnya begini, sudah terbiasa dikelilingi oleh manusia. Nah, mapan secara kondisi nggak harus tua, nggak harus berumur, nggak harus dewasa. Burung-burung yang pastol-pastol, lepas trotol, manuk enom-enom, sing mapan secara kondisi itu juga banyak bro. Nah, tapi di sini kan gini bro, karena manusia itu sifatnya melampaui batas, bahwasanya kita beli burung nggak tahu akad awalnya seperti apa. Nah, burung ini kan masih muda-muda. Burung muda-muda kalau pas kebetulan sampean dapat penjual yang tidak jujur, penjual yang seneng nambah-nambah omongan, takutnya nanti burung ini MH baru rawatan 1 bulan, dia bilangnya sudah rawatan lama. Nah, nanti yang jong sampean, ini burung belum mapan secara kondisi, mau makan aja takut kalau minta bunyi, gitu loh ya. Jadi burung-burung seperti ini kita hindari kalau mau main aman. Apakah burung-burung seperti itu nggak aman bang? Sebenarnya kalau bicara aman ki ya aman-aman aja rek, tergantung kitanya aja yang ngerawat itu gimana gitu loh. Hanya saja buat teman-teman yang nggak mau ribet dengan masalah perihal kemapanan burung, ya saranku beli aja burung yang sudah mapan, walaupun nggak bunyi nggak masalah bro, yang penting dia tuh sudah mapan secara kondisi. Kalau masalah mapan secara usia, ini rek tak jelas nih rek, gini loh bro, burung mapan secara kondisi ini belum tentu mapan secara usia. Nah, mapan secara usia mayoritas kita buat gampang-gampangan. Iki golek manuk sing sikile wis deker, yo deker nyisik ngono kae lho rek, wis nyisik wis sisike ning driji-drijine iki jan wis genah ngono lho rek. Iku manuk-manuk sing wis bener-bener mapan secara usia. Dan burung yang sudah mapan secara usia mayoritas, meskipun ada minoritasnya tapi itu kecil bro ya. Saya bicara mayoritas saja. Mayoritas burung-burung yang kakinya sing wis deker-deker nggo pedang, nggo samurai ngono kae. Iku manuk-manuk sing wis mapan secara usia. Manuk sing wis umur-umur rek. Karena burung sudah mapan secara usia, dia sudah dirawat bertahun-tahun melalui perawat A, B, C, D, E, F, G, atau mungkin perawatnya cuma 1 dan dia memang setia dengan burungnya, ini sudah dirawat tahun-tahunan. Nah, otomatis karena sudah dirawat lama, secara mapan, masalah mapan secara kondisi, kawongan ini mau, pasti dia sudah mapan secara kondisi. Jadi burung mapan secara usia itu sudah pasti mapan secara kondisi. Tapi kalau burung mapan secara kondisi belum tentu mapan secara usia. Menurut paham dari sini ya. Manuk enom akeh bro, sing mapan secara kondisi banyak. Tapi kalau kita punya burung MH sing tuwek hutan ya, tuwek-tuwekane hutan misalkan kita dapat kayak ngono kuwi. Ya, ini prosesnya dimapankan dulu, sama aja mapan secara kondisi walaupun dia sudah mapan secara usia ngono rek. Tapi kan langka bro, langka, jarang sekali ya ditemui. Ada cuma tidak banyak, ada tapi tidak banyak ya. Terus mengenai masalah statement yang dimana burung sudah mapan secara usia, manuk deker itu burung-burung yang nanti dirawat sebentar mati bang loh. Gini bro, mindset kita umur sing duwe Gusti Allah ya, kesehatan sing duwe Gusti Allah, terus segala bentuk kehidupan ini kabeh sing nyeting sing duwe ya Gusti Allah ya. Gusti Allah semua yang punya itu, kita nggak punya apa-apa. Modal kita lahir ceprot aja loh, awake dhewe muda rek ra ndek apa-apa ya, kelambi ra duwe. Enek ta? Bayi lahir ceprot wis nggawa HP, wis nyekel manuk, gudang manuk enggak ada, bro ya. Bayi lahir ceprot ra ndek apa-apa. Nanti kita pulang juga enggak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma amal ibadah kan begitu. Jadi gini, bro. Kita harus memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Banyak, bro ya. Kalau diklaim misalkan, contoh misalkan kacer. Ada, Bang, temanku punya kacer, beli kakinya deker. Setelah 1 tahun burungnya mati. Nah, kebetulan ditelusuri sama dia, ternyata itu kacer masuk di dia usianya sudah 9 tahun. Nah, berarti dirawat 1 tahun berarti 10 tahun. 10 tahun sudah mati, Bang. Takutnya nanti mati gini loh. Sama yang tahu enggak? Ada kacer yang hidup sampai 15 tahun ada, sampai 19 tahun ada, 12 tahun ada yang 3 tahun mati ada. Mati urip sing gawe Gusti Allah. Ngono lho rek.
Ini semua tergantung apa ya? Kalau menurut saya, kalau bicara titik finishnya, ini semua ya tergantung kebijakan saka Gusti Allah to, Bro. Sing duwe umur Gusti Allah. Kalau upaya dari manusia, ya manuk iki mah gak usah neko-neko, dirawat sehat, dipenuhi apa yang dia butuhkan. Masalah umur sisanya pasrahkan apa jare Gusti Allah. Ngono lho rek. Jadi kita semua tuh nggak ada yang tahu, Bro. Karena apa? Usia burung itu ya bermacam-macam. Begitu pula manusia, Bro. Usianya menungso iki ya macam-macam rek. Enek sing baru lahir 3 wulan mati enek. Enek sing umur 5 tahun mati enek. Enek sing 20 mati enek. Enek sing swidak, enek sing 80, enek sing 100 punjul mati ya enek, Bro. Macam-macam. Ini semua tergantung dinaris lan dinadire Gusti Allah. Kita nggak bisa memutuskan, oh ini nanti takutnya begini, takutnya begini. Oh ya tidak semudah itu, Berguso. Ya kita mau mengklaim ini, mengklaim itu. Usia burung tuh mentok sekian. Nah, tahu apa kita tentang usia? Sing nyetakne manuk Gusti Allah. Jadi upayakan saja lah, upaya dengan perawatan sehat. Nggak usah neko-neko. Kita nggak usah terlalu fanatik yang gimana-gimana. Nggak usah terkunci mati dengan pikiran-pikiran ataupun teori-teori yang bisa membelunderkan langkah kita. Ya wes, cukup dengan rawatan sehat, urusan hasil sisanya pasrahkan kepada waktu, pasrahkan kepada Allah. Selesai, Bro. Nikmat tumak ninah kita, Bro, ngurmat manuk iki, Bro, lek koyo ngono, Bro. Kalau kita ini itu ngeklaim ini, ngeklaim itu, mumet tak jamin niku. Sik tak nyeruput kopi, Bro. Jadi begitu ya, teman-teman ya, mengenai burung-burung kaki deker sing wis tuwek-tuwek itu jangan diklaim umurnya pendek ya, tidak, Bro. Justru gini loh, kalau misalkan kita itu beli burung yang sudah tua-tua, sudah umur-umur deker-deker sikile, iki kan wis jelas dia mapan secara kondisi ngono rek. Jadi mempercepat, mempermudah langkah kita ke depannya. Kalau kita punya burung yang muda-muda, memang bicara proses pengenalan karakter kita akan jauh lebih jauh lebih bisa dipahami ngono lho rek. Manuk sing nom-nom, prosesnya panjang ini enak. Tapi kalau burung-burung yang sudah umur-umur, memang pendekatannya mengenai pemahaman karakternya ini memang sedikit lebih sulit. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ya enak kok, Bro. Enak kalau sudah terbiasa. Karena gini, balik mana, Bro? Kenapa kok saya bilang burung-burung yang lebih tua itu rada angel karakternya dibaca gini-gini. Kenapa? Sekarang gini, Bro. Arek cilik karo arek tuwek ya, wong dewasa ngono kae. Untuk kita itu bisa memahami karakter dia seperti apa, lebih enakan memahami karakter arek cilik, Bro. Arek cilik seneng nyapo, arek cilik-cilik ngono kae lho. Jadi kalau sudah dewasa, sudah usia-usia, itu kan pikirane kan wis mblalang tekan dindi to rek. Sing mikir A, sing mikir B, sing mikir C. Wong tuwek-tuwek ngono kae, tak kei gambaran sing lebih gamblang lagi gini. Wong tuwek-tuwek ngono kae sing mikir urip, mikir mangan, mikir megawe, mikir utang, ya mikir kur. Kan yang ngono tuh, Bro, sih dipikir akeh. Jadi karakter aslinya itu sulit banget untuk dipahami karakter aslinya. Mudah berubah-ubah tergantung sikon dan kondisinya. Kadang-kadang begitu ya. Manuk sing wis tuwek-tuwek. Iki lek ngomongin wong tuwek-tuwek ya ngono padha ae, Bro. Sebenarnya kita bisa memetik dari kejadian-kejadian seperti ini bagaimana kita memahami burung-burung sing wis umur-umur tuwek-tuwek iki ya memang rada angel memahami karakternya. Tapi dikarenakan dia sudah mapan secara kondisi, setidaknya begini, kalau burung sudah mapan secara kondisi, dia tidak gelabakan, dia tidak takut, dia sudah biasa kawongan. Kita itu bisa lebih enjoy, menikmati merawat burung ini tadi gitu loh rek. Kalau kita punya burung yang belum mapan secara kondisi, ya memang untuk ukuran orang-orang yang tidak sabaran, ya memang gawe dasmet, Bro. Tapi ini semua permainan masalah burung mapan secara kondisi maupun usia, kalian suka yang mana, ini semua hukumnya relatif, Bro. Tergantung hobi masing-masing, tergantung kesenangan masing-masing, tergantung favorite sampean-sampean kabeh rek. Sampean seneng sing piye terserah, bebas. Dan semua burung pada hakikatnya jika moodnya sudah enak, dia ada di titik puncak, ya tetep aja, Bro, manuk akan luar biasa. Ngono lho rek. Karena semua ini punya garis sendiri-sendiri ya, bukan manusia yang bisa mengatur garisnya. Garis manuk iki bakal ngene, iki sesuk bakal ngene. Kita bukan panitia akhirat ya. Manusia nggak ada satupun manusia sing dadi panitiane neraka, panitiane swarga ya, panitiane akhirat. Panitiane swarga, neraka, akhirat ini tetap Gusti Allah. Nggak ada manusia yang bisa, oh ini pasti akan begini, nggak bisa. Jangan pernah segala sesuatu mengikuti golongan-golongan orang-orang yang suka mengklaim, menghardik ini pasti begini, ini begini. Jangan. Itu adalah golongan-golongan, kalau menurut saya itu tidak lebih dari golongan-golongan orang-orang yang jahil murakab. Kenapa saya bilang begitu? Ya,
Orang-orang jahil murkab itu pengetahuannya sedikit ya, tapi dia berbicara seolah-olah dia tahu segalanya dan berani memastikan begini begitu, tidak karu-karuan ya menurutku. Daripada kamu ikut-ikut begitu, lebih baik fokus saja dengan apa yang ada pada dirimu. Yakinlah pada dirimu bahwasanya burungmu dan kamu memiliki garis yang berbeda-beda. Setiap orang punya garis yang berbeda-beda. Manuk, menungso, tumbuh-tumbuhan, kabeh memiliki garis yang berbeda-beda, dan ini semua adalah Allah yang Maha mengetahui semuanya. Ngono ya. Paham ya? Ya wes, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga mengedukasi, menyentuh logikamu supaya gak neko-neko ya, supaya gak neko-neko. Cukup chemistry rawat sehat, sisanya pasrahkan kepada waktu dan Allah. Ngono lho rek ya, gak usah sing neko-neko. Karena lek neko-neko ate mbok model piye ae, lek memang manuk itu tadi mood tidak enak ya panggah ra enak. Ngono lho ya. Ya wes, semoga bermanfaat, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung ya. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.